InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, sedikit kita mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan muqaddimah. Kitab ini dinamakan dengan kitab Al-Kabair yang artinya adalah apa? Dosa-dosa besar. Berarti ada dosa kecil. Para ulama membagi dosa menjadi dua, ya. Berdasarkan firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang. Kalau ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Karena tidak ada sesuatu yang besar, melainkan ada sesuatu yang kecil. Apa dhabitnya, ketentuannya dosa itu dikatakan sebagai dosa besar? Siapa yang tahu? Apa ketentuannya dosa disebut sebagai dosa besar? Yang pertama, ada ancaman azab di neraka. Terus yang kedua, lupa lagi. Yang kedua, adanya hukum had, yakni bagi orang yang melakukan satu perbuatan dosa. Hukum had, ya, kalau mencuri maka hadnya adalah dipotong tangannya. Kalau berzina maka dia dicambuk untuk orang yang belum pernah menikah. Tapi kalau sudah pernah menikah maka dirajam sampai mati. Ini namanya hukum had. Ya, kalau ada perbuatan kemudian ya di sana ada hukum hadnya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Terus apa lagi ketentuannya? Adanya laknat atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah dilaknat oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, maka perbuatan tersebut adalah dosa besar. Nah, ini diantara ketentuan daripada dosa besar. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, dosa besar itu banyak. Dosa besar ada banyak. Ya, para ulama di antara Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah membawakan ada 70 dosa besar. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan 200 dosa besar lebih. Dosa besar ada 200 lebih. Cuma yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi ada 70. Ada 70. Ya. Dan ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh Al-Zahabi di sini adalah dosa asyirku billah. Dosa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa besar yang pertama. Dan ulama sepakat, semua ulama sepakat bahwa dosa besar yang paling besar adalah syirik. Yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa makna daripada syirik? Apa makna syirik? Asyirku adalah taswiyatu ghairillahi billah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini secara bahasa. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal apapun. Apakah dalam hal rububiyah atau dalam hal uluhiyah. Kalau ya ada penyamaan makhluk dengan Allah, maka dia telah berbuat syirik. Contoh, ada orang yang meyakini bahwa
ada orang pintar yang bisa menurunkan hujan atau menahan hujan. Ya, kalau ada orang meyakini bahwa ada orang pintar atau seseorang yang dianggap sakti, kemudian dia diyakini bisa menurunkan hujan atau bisa menahan hujan, ya, atau bisa memberikan jodoh atau bisa memberikan rezeki, maka orang ini telah menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal apa? Rububiyah. Dalam hal rububiyah. Ya, karena yang menurunkan hujan, yang bisa menahan hujan, yang bisa memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalnya ada orang yang meyakini ada seseorang yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Ada orang meyakini bahwa ada seorang, entah itu dia wali atau siapapun, diyakini bahwa orang ini tahu perkara gaib, ya, seperti dukun. Maka dia telah menyamakan orang ini dengan Allah. Ini disebut dengan apa? Syirik. Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan makhluk dengan Allah. Ya, dan hukumnya dosa besar. Dosa yang paling besar yang insyaallah nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syirik ini adalah lawan daripada apa? Tauhid. Syirik adalah lawan daripada tauhid. Oleh karenanya, ya, seluruh para nabi dan rasul, ya, membawa ajaran tauhid. Semua nabi dan rasul, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan tauhid, yakni untuk, ya, mendakwakan agar kaum mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi perkara-perkara syirik. Ya, semua para nabi. Dalilnya Allah sebutkan di beberapa tempat, di antara yang dalam surah Al-Anbiya. Ya. Kemudian, ya, dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat punya rasul, yang mana rasul tersebut mendakwakan an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, penyembahan kepada selain Allah. Ini adalah inti daripada ajaran para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul membawa tauhid. Ya. Semua nabi dan rasul membawa apa? Tauhid. Dan lawan daripada tauhid adalah syirik. Syirik tadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni seorang beribadah kepada Allah, namun di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini syirik, mendua. Ya, syirik artinya mendua, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Dia beribadah kepada Allah. Ya, dia beribadah kepada Allah, namun di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia yakin bahwa Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan, yang memberikan rezeki kepada dia, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Namun di sisi lain dia juga meyakini ada makhluk yang bisa menurunkan hujan atau bisa menahan hujan. Maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah yang mengetahui perkara gaib, namun di sisi lain dia juga meyakini ada wali yang mengetahui perkara gaib. Maka dia telah berbuat syirik. Ya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna daripada syirik, ya, atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, "Fa akbarul kaba'iri asyirku billahi ta'ala." Dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik. Ini sepakat para ulama. Tidak ada khilaf. Ya, berbeda dengan dosa setelahnya. Kalau dosa setelah syirik, dosa besar setelah syirik, para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau dosa yang paling besar, sepakat para ulama, dosa paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang melakukan kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah, dia telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menaruh hak Allah kepada selain Allah. Ibadah adalah hak Allah. Lalu kemudian diletakkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syirik adalah dosa yang paling besar. Wa huwa naw'ani. Dan syirik itu ada dua. Syirik ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghairi dhalik. Wa hadha huwa asy-syirkul akbar alladhi dzakarahu Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Imam Zahabi rahimahullah, jenis yang pertama dari kesyirikan adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa ya'budu ghairahu, yani seorang menjadikan tandingan untuk Allah, dia beribadah kepada selainnya. Dia beribadah kepada tandingan tersebut. Min hajarin, apakah dia itu batu? Yang disembah itu adalah batu. Ada nggak orang menyembah batu, Pak? Ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih banyak. Ya. Dulu ada siapa namanya, anak kecil yang punya kesaktian tuh katanya, Ponari. Dia punya batu, dianggap sakti katanya. Sampai orang-orang datang ke dia. Kenapa? Karena meyakini batunya Ponari sakti. Ini bentuk ibadah, Pak. Ibadah. Ya. Maka orang-orang tersebut telah menjadikan batu itu sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali siapa? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. La shifaa'a illa shifaa'uk. Makanya di antara sunnah ketika kita menyembuh orang sakit, kita doain apa? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkan penyakit ini dan sembuhkanlah ia, karena sesungguhnya tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, yakni kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Ya, Allah yang menyembuhkan penyakit. Kalau ada orang yang meyakini, oh ada batu bisa menyembuhkan penyakit, maka dia telah menduakan batu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menduakan, menyekutukan Allah dengan batu tersebut. Ya, ini bentuk ibadah juga. Au syajarin, atau syajar, pohon. Ada orang menyembah pohon? Ada. Meyakini pohon keramat. Ya, meyakini pohon ini bisa memberikan bahaya. Ini sama dengan menduakan Allah. Dulu ya, saya pernah berdakwah di pelosok, masih di daerah Jawa Barat, Pak, tapi di pelosok, di kampung pedalaman. Di situ ada pohon beringin gede. Katanya umurnya udah ratusan tahun. Orang kalau lewat situ harus klakson, tin 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 gitu. Harus klakson dulu. Kalau naik motor, naik mobil harus klakson. Kalau jalan kaki harus numpang-numpang, nggak boleh sembarangan lewat situ. Menghinakan diri pada pohon.
Suatu hari kampung situ atau di tempat lain pada umumnya dilanda paceklik kemarau panjang tahun 2012 waktu itu. Kemarau panjang, Pak. 3 bulan nggak hujan-hujan itu. Akhirnya kepala suku di situ atau tokoh di sini ditokohkan di situ menganjurkan kita harus motong kambing. Kita harus motong kambing. Ya. Atau sebelum kambing dia motong ayam dulu. Motong ayam 2 ekor ayam cemani. Ayam yang hitam-hitam itu dipotong. Setelah dipotong, mereka gantungin bangkai ayam itu di pohon tersebut. Digantungin sampai bau bangkai kita lewat situ. Bau. Ya Allah, parah sekali kesyirikan di sini. Akhirnya kita cari tahu kenapa mereka melakukan itu. Mereka bilang, ya, untuk dalam rangka menjaga keamanan kampung kita. Menjaga keamanan. Karena mereka meyakini pohon itu bisa memberikan mudarat dan bisa memberikan manfaat. Mereka yakinin itu, Pak. Dan yang meyakini itu rata-rata KTP-nya Islam. Kalau KTP selain Islam bodoh amat kita kan gitu. Ini Islam. Masya Allah. Bahkan tokohnya itu diustadkan di situ, dianggap sebagai ustadz. Ya. Ada 2 pohon besar di situ, seberangan. Yang satu digantung ini pohon yang satu ayam yang satunya digantung ini pohon satunya lagi. Kita lewat situ, nauzubillah, baunya bau bangkai, Pak. Enggak diapa-apain tuh ayam, habis dipotong digantung. Ya Allah. Kemudian besoknya mereka sepakat orang situ karena nggak hujan-hujan, sepakat motong yang lebih gede lagi, itu motong kambing. Potong kambing. Habis motong kambing, mereka motong kambing waktu asar, maghribnya hujan turun, Bang. Hujan deras. Tambah yakin mereka, oh ini nih benar ternyata. Padahal itu apa? Istidraj. La ilaha illallah. Ini masih banyak, Pak. Bahkan kita nggak berbicara di luar sana, di luar pulau kita, di Pulau Jawa enggak. Ini di Pulau Jawa, di Jawa Barat masih ada orang-orang yang punya keyakinan seperti itu, menganggap bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberi mudarat. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, syirikan parah sekali. Ya. Cuman Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk kesyirikan. Au syamsin, atau beribadah kepada matahari. Ya, seperti orang-orang di mana? Di Jepang. Nyembah matahari masih ada. Ya, diyakini bahwa matahari bisa memberikan manfaat, mudarat, sehingga mereka ibadahi. Au qamarin, atau menyembah bulan. Ada orang menyembah bulan. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya, atau kita nggak tahu, mungkin ada. Au nabiyyin, atau beribadah kepada nabi. Ada orang beribadah kepada nabi. Ada. Ya, ada orang beribadah kepada nabi, bahkan nabi dituhankan. Ya, Nabi Isa dituhankan. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu pada umat beliau. Apa awal mulanya? Awal mulanya adalah al-ghulu wal itra, bersikap berlebihan. Makanya ketika Rasulullah SAW datang, kemudian para sahabat, ketika Nabi datang, para sahabat berdiri. Apa kata Nabi? La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian perlakukan aku berlebihan seperti ini, sebagaimana orang-orang Nasara telah memperlakukan Isa bin Maryam secara berlebihan. Ya, sehingga sampai disembah, nauzubillah. Nabi tutup pintu itu, Pak. Nabi tutup pintu yang bisa menyerumuskan kepada apa? Kesyirikan.
di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika beliau sedang sakit, beliau memberikan nasihat kepada umatnya. Apa yang beliau katakan? La tattakhidul qubura masajid. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, yaitu tempat ibadah, tempat melakukan ritual-ritual ibadah. Bahkan diyakini bahwa beribadah di kubur nabi lebih afdal daripada beribadah di tempat yang lainnya. Ya, Nabi tutup pintu itu, jangan sampai terjadi pada umatnya. Ini namanya apa? Saddu dzari'ah. Dalam usul fikih namanya saddu dzari'ah, menutup celah jangan sampai terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Ditutup oleh Nabi. Sehingga para ulama membuat kaidah, ya, an-nahyu an syai'in nahyun an wasailihi. Larangan akan sesuatu, ya, atau larangan terhadap sesuatu berlaku larangan pada hal-hal yang bisa menyebabkan terjatuh ke dalamnya, atau larangan kepada wasilah-wasilahnya. Ya, syirik dilarang dalam syariat. Berbuat syirik dilarang, diharamkan. Ya. Dan perkara hal-hal yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan pun dilarang. Jangan sampai terjadi. Ya. Karena an-nahyu an syai'in nahyun an wasailihi. Ya, sesuatu itu dilarang, otomatis wasilah yang bisa menyampaikan ke dalam perbuatan tersebut juga dilarang. Contoh zina juga sama. Zina dilarang. Ya, wasilah-wasilah yang sampai kepada zina juga dilarang. Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Jangan mendekati wasilah, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Dan Rasulullah SAW memperingatkan umatnya supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Sampai di detik-detik akhir kehidupan beliau di dunia ini, beliau terus memperingatkan umatnya agar jangan terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Au syaikhin, atau seorang beribadah kepada seorang syekh, seorang wali. Ya. Ada orang ibadah kepada wali, Pak? Ada. Ya. Baik wali yang masih hidup maupun wali yang sudah wafat. Bahkan saya pernah dengar sendiri ada orang yang bilang, ya, nyuruh ziarah ke makam wali tertentu. Kalau kamu punya hajat, ya, datang coba ke kuburan wali fulan tuh. Begitu. Kali-kali hajatmu bisa dikabulkan. La ilaha illallah. Saya dengar itu panas, Pak. Ya, panas. Kasihan orangnya. Artinya masyarakat kita masih punya keyakinan seperti itu. Ya. Atau wali yang masih hidup. Termasuk wali yang masih hidup. Ya. Ada seorang yang dianggap wali, kemudian ya didatengin, ya, cari berkah. La ilaha illallah. Ada tetangga saya, dia fanatik dengan wali majzub namanya. Wali apa? Majzub. Wali majzub itu wali yang gila gitu. Orang gila yang dianggap wali. Ya. Mereka bilang wali majzub. Kenapa? Karena sudah ditarik kesadarannya dia. Saking cintanya dia kepada Allah sampai kesadarannya hilang. Dianggap wali majzub. Orang ini Pak Haji, Pak, beli mobil baru, Fortuner. Mobil baru. Kemudian dia cari berkah kepada wali majzub tersebut.
Akhirnya mobil baru yang harganya 500 juta lebih dicoret-coret pakai velg. Dicoret-coret. Mobilnya warna putih lagi. Coret-coret. Dia meyakini bahwa wali itu bisa mendatangkan keberkahan. La ilaha illallah. Masih ada sampai sekarang. Masih banyak. Ya. Nah, kita berusaha untuk menghindari hal seperti itu dan kita selamatkan keluarga kita agar tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Ya, karena khawatir kita menaruh ya hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au malakin, atau beribadah kepada malaikat. Beribadah kepada malaikat. Ya. Malaikat Jibril. Ya, kemudian malaikat yang lainnya enggak boleh diibadahi. Enggak boleh diibadahi. Innallaha la yardha an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Yang udah pernah belajar usul salasa masih paham. Allah tidak pernah ridha untuk disekutukan dengan apapun. La malakun muqarrabun, tidak kepada malaikat yang dekat dengan Allah sekalipun, au nabiyyun mursalun, atau seorang nabi yang diutus. Allah tidak pernah ridha. Hatta yang diibadahi adalah malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Allah tidak pernah ridha. Ya, Allah tidak pernah ridha. Karena ini adalah dosa yang paling besar. Au ghairi dzalika, atau beribadah kepada yang lainnya, kepada kuburan, ya, atau kepada benda-benda tertentu. Ini semua dilarang. Ini semua dilarang. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, ya, termasuk melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada seorang ke dalam kesyirikan seperti apa? Seperti membuat patung. Kenapa sih para ulama melarang membuat apa? Patung atau gambar bernyawa? Ya. Mereka khilaf tentang ilatnya. Ulama berbeda pendapat tentang ilat. Kenapa diharamkan membuat patung yang bernyawa? Ya. Apakah ilatnya itu ada pada zatnya atau ada pada wasilahnya, li ghairihi? Sebagian besar mengatakan bahwa larangan membuat patung ataupun membuat, ya, makhluk yang bernyawa ada pada pengharamannya itu li ghairihi namanya. Karena ada sesuatu yang bisa menyebabkan seorang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yaitu kesyirikan. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena pertama kali kesyirikan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini karena patung. Ya, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama Allah utus. Ya. Karena sejak zaman sebelum beliau sampai zaman Nabi Adam, semua manusia berada di atas tauhid. Semua manusia berada di atas tauhid, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kecuali di zaman beliau. Ya. Beliau dapati kaum beliau beribadah kepada patung orang-orang soleh. Ya, yakni patungnya siapa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang saleh. Ibnu Abbas berkata, 5 orang ini dulunya adalah orang soleh. Dulunya adalah orang soleh, taat beragama. Falamma halaku, ketika kelima orang ini mati, banau ala kuburihim masajid. Mereka bangun di atas kuburnya bangunan-bangunan untuk ibadah. Mereka bangun. Ya, atau dalam riwayat yang dikatakan ketika kelima orang soleh ini meninggal dunia,
Mereka kenang jasa orang-orang soleh ini, dikenang-kenang. Wasawwaru suwarahum, dan dibuat gambar mereka, patung mereka dibikin. Dalam rangka apa? Mengenang orang soleh tersebut. Ya, awalnya cuman mengenang orang soleh, ini orang baik nih, orang soleh. Ya, dalam rangka mengenang jasa mereka, ya kita buat patungnya lah, begitu. Akhirnya apa? Generasi yang membuat patung ini meninggal dunia, semuanya mati. Muncul generasi selanjutnya. Nah, generasi selanjutnya ini menganggap bahwa patung-patung itu adalah Tuhan-Tuhan bapak mereka. Ya, generasi selanjutnya menganggap bahwa kelima patung orang soleh tersebut dulu bapak-bapak mereka menyembah patung-patung ini, dianggap sebagai sesembahan selain Allah, maka disembahlah mereka patung-patung tersebut. Ini pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi. Ya. Nah, makanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada Allah siang dan malam. Siang dan malam tanpa henti-henti mendakwahkan mereka supaya kembali kepada tauhid. Selama 950 tahun berdakwah kepada tauhid, dan tidak ada yang mengikutinya kecuali hanya beberapa orang saja. Sedikit. 950 tahun, Pak, bayangin. Waktu yang sangat lama. Bukan waktu yang sebentar. Dia bersabar berdakwah kepada tauhid. Ya, jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebab kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Ya. Wa hadha huwa syirkul akbar alladhi dzakarahu Allah taala. Ya, maka itu semua adalah syirik akbar namanya. Syirik besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa tempat, di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Dosa yang tidak diampuni, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Yakni apabila pelakunya mati belum bertobat. Ngeri sekali. Kalau orang berbuat syirik dan kategorinya syirik itu adalah syirik akbar, kemudian dia belum bertobat, auzubillah, Allah tidak mengampuni orang tersebut. Adapun dosa-dosa yang lain Allah ampuni liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ini menjadi prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, bahwasannya dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala pelakunya mati dalam keadaan belum bertobat. Adapun dosa selain daripada syirik, dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik dan kufur, maka berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampunin langsung. Kalau Allah berkehendak lain, Allah azab dulu dia di dalam neraka. Ini akidah ahli sunnah yang harus kita pegang, karena di sana ada akidah yang menyelisihi akidah ahli sunnah, seperti akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar apapun, kalau belum bertobat kekal di dalam neraka dan tidak pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi menyelisih akidah ahli sunnah, sehingga mereka meyakini pelaku dosa besar kafir murtad keluar daripada Islam. Orang berzina belum bertobat kafir murtad keluar dari Islam, kata mereka. Orang main judi online mati belum bertobat kekal di dalam neraka, murtad keluar daripada Islam. Ini menurut keyakinan siapa? Khawarij. Maka mereka disebut dengan apa? Kelompok takfiri. Kelompok takfiri yang mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun selain mereka,
yaitu Murji'ah namanya. Karena orang Murji'ah meyakini bahwa pelaku dosa apapun ya masih diampuni oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah kata mereka. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba pasti diampuni dan tidak mencacati iman mereka. Ini akidahnya Murji'ah. Ahlussunnah ada di tengah-tengah. Ya, Ahlussunnah ada di tengah-tengah. Nah, berdasarkan ayat ini Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang yang dikehendaki Allah diampuni, diampuni. Sebesar apapun dosanya, Allah ampuni langsung. Dalam hadis qudsi dikatakan, "Ya bani Adam, law balagat dzunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Kata Allah, wahai anak Adam, sekiranya dosamu setinggi langit, kemudian kau minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli, kata Allah. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ini poinnya. Kata Allah, wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak menyekutukanku. Ingat syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya, syaratnya dia menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah, tidak membawa dosa syirik. Kalau dia bawa dosa syirik, habis sudah. Tidak bermanfaat. Ya, amal yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dia lakukan tidak diampuni oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini bahayanya dosa syirik, terutama syirkul akbar. Ya, apa bedanya syirik akbar dengan syirik kecil? Pertama, syirik akbar tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah selama-lamanya, berdasarkan ayat ini. Adapun syirik kecil, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan dapat ampunan, kelak dia akan dapat ampunan. Sebagian lagi berpendapat tidak, karena dia telah menyekutukan Allah. Tapi kalau syirik akbar, sepakat ulama tidak mendapatkan ampunan. Yang kedua, syirik akbar menghapuskan amal-amal yang pernah dia lakukan sebelumnya. Kalau ada orang bangun masjid, sedekah, bantu anak yatim, bantu bikin pesantren, ya, pokoknya amal-amal soleh dia lakukan, puasa-puasa sunnahnya dia lakukan, sholat-sholat sunnahnya dia jaga. Akhirnya di akhir hayatnya dia tutup usianya dengan melakukan syirik kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Ya, maka ibadah yang pernah dia bangun, yang pernah dia kumpulin, yang pernah dia lakukan, semua batal, terhapus, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Rugi sekali. Sebanyak apapun amal yang dibangun oleh seorang, kemudian dia tutup usianya dengan berbuat syirik kepada Allah, maka amal-amal itu semua hangus, tidak bermanfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya. Ya, Allah mengingatkan Rasulullah SAW dalam surah Az-Zumar. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul,
sebagaimana telah diwahyukan kepada rasul-rasul sebelummu. Apa isi wahyu dari Allah? La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, kalau engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya akan batal semua amalmu. Ya, la yahbatanna amaluk di sini menggunakan dua huruf taukid. Huruf taukid. Yang pertama adalah taukid lam. La yahbatanna. Allah tidak mengatakan la in asyrakta yahbatu amaluk. Tapi Allah katakan la yahbatanna amaluk. Dan yang kedua Allah gunakan nun taukid tsaqilah. Yang artinya ini benar-benar serius perkaranya. Akan batal, hapus semua amal ibadah yang pernah dilakukan. Ini kalau terjadi pada Nabi, dan itu tidak mungkin terjadi pada Rasulullah SAW. Bagaimana terjadi kepada selain Nabi? Kalau Nabi saja, seandainya Nabi SAW berbuat syirik, akan hapus amal-amalnya, batal semua amal-amalnya. Gimana selain Nabi? Dan Nabi SAW tidak mungkin berbuat syirik. Ini kata ulama adalah ayat peringatan buat kita. Peringatan buat kita. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Ya. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang yang merugi di akhirat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasannya pelaku syirik akbar kekal di dalam neraka. Pelaku syirik akbar kekal di dalam neraka dan tidak pernah keluar darinya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, dan mereka kelak akan kekal di dalam neraka. Fa iyakhruju minha la yakhruju minha. Kalau mereka berusaha untuk keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Mereka tidak bisa keluar dari neraka jahannam, na'udzubillah. Kekal dalam neraka. Ini bahaya sekali. Iya. Cuma demikian Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara seperti itu. Bahkan ya, Nabi SAW pernah menasihati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah SAW menasihati Abu Bakar agar tidak melakukan kesyirikan. Ya, kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, ya, wahai manusia, ittaqu hadha syirk, takutlah kalian kepada kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli, karena dia lebih samar daripada ya semut hitam. Ya. Nah, dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan juga kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan sedangkan kami mengetahui, dan kami memohonkan ampun kepadamu dari perkara-perkara yang kami tidak ketahui. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam rangka yakni menjaga seorang dari kesyirikan. Ya, kita berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Apa? Coba. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya, ini doa penting untuk kita baca karena enggak ada jaminan kita selamat dari kesyirikan, Pak. Baik syirik akbar maupun syirik asghar.
Ya, maka kita berusaha untuk di samping kita berusaha menjauhi, dan kita juga meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari dosa syirik. Baik. Kemudian Imam Zahabi membawakan firman Allah yang lain dalam surat Luqman. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa atau kezaliman yang besar. Ya, syirik disebut dengan kezaliman. Zalim itu artinya apa? Zalim artinya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ini maksud dengan zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim. Zalim lawan daripada adil. Ya. Kenapa syirik disebut kezaliman? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu untuk Allah, kemudian dia tujukan untuk selain Allah. Maka dia telah melakukan kezaliman yang besar. Dazannya. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yakni bertauhid dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Allah katakan dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Para sahabat ketika mendengar ayat ini, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayuna la yadhlimu anfusana. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim? Berat sekali kalau untuk mendapat syarat mendapatkan ampunan tidak berbuat zalim, ya Rasulullah. Ya. Maka kata Nabi SAW, laisal amru kama tazunnun. Bukan seperti itu yang kalian pahami. Makna dari kezaliman bukan apa yang kalian pahami, tapi makna kezaliman yang dimaksud adalah seperti firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Berarti maksud zalim, makna zalim daripada ayat tersebut adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, azan dulu. Salam. Wa naw'u tsani min asy-syirk, dan jenis syirik yang kedua adalah ar-riya. Ar-riya'u bil a'mal, yakni bersikap riya dengan amal. Riya adalah beramal ingin dilihat oleh orang. Ya, riya ini sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik mereka ibadah dengan riya. Allah sebutkan mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu apabila mereka salat, mereka bangun malas-malasan. Mereka salat dengan malas-malasan. Sekalipun mereka salat, yura'una an-nas, kata Allah. Mereka ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Pokoknya orang munafik kalau waktu isya dan subuh enggak kelihatan di masjid. Kenapa? Karena di waktu ini tidak dilihat oleh orang. Zaman dulu gelap, enggak ada lampu, sehingga orang-orang yang keluar untuk sholat isya dan subuh enggak kelihatan. Orang munafik enggak keluar di dua sholat itu, karena enggak ada yang lihat. Tapi kalau sholat yang terlihat, zuhur, asar, kemudian maghrib masih terlihat, mereka sholat. Ya, ini riya kata ulama adalah min sifatil munafiqin. Sifatnya orang-orang munafik. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia beramal dengan amal saleh dan tidak menyekutukan dengan amalnya, ya, tidak menyekutukan
ibadahnya atau tidak menyekutukan Tuhannya dalam ibadahnya kepada siapapun. Ya, kepada siapa. Ini syarat untuk berjumpa dengan Allah agar kita selamat beramal soleh dan jauhi hal-hal yang bisa menghapuskan amal soleh kita, yaitu syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Ai kata Imam Zahabi, la yura'i bi amalihi ahada, yakni dia tidak bersikap riya dengan amalnya. Ya, saya pernah bahas beberapa waktu yang lalu tentang bahaya riya di sini kalau nggak salah. Bahwasanya ya, riya ini adalah penyakit yang bisa menimpa siapapun. Ya, siapapun, yang terutama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal soleh. Ya, ini sifatnya orang-orang soleh. Ya, bisa kena orang-orang soleh. Kenapa? Karena untuk menjaga hati itu berat sekali. Untuk menjaga hati sangat berat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alajtu syai'an ala nafsi minan niyah, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya minan niyah fa innaha tataqallab. Tidak ada satupun yang sulit untuk aku benahi selain daripada niat. Karena niat itu berubah-ubah. Kadang kita ikhlas, kadang kita ingin sesuatu. Ya, maka kita berusaha untuk menjaga hati kita agar ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Hud ayat 15 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dengan amalnya, ulama mufassirin sepakat, yakni dengan amalnya. Seorang beramal kemudian yang menjadi harapan daripada amalnya adalah dunia. Entah itu pujian orang, atau kesanjungan orang, atau sesuatu perkara dunia, materi dunia yang dia dapatkan. Dia tujuannya untuk itu beramal. Maka Allah kasih, kata Allah. Allah akan kasih. Tapi ingat dalam ayat selanjutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah bahaya daripada riya. Orang yang beramal dengan riya, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita dan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.